Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lil Islam wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri dan para hadirin, Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk bertanya kepada kalian semua, apakah kalian muslim? Pasti saya dan kalian akan menjawab, ya, kita muslim. Apakah kalian benar orang muslim? Ya, benar, kita orang muslim. Tapi kita muslim seperti apa? Apakah kita seorang muslim yang menghambakan dirinya kepada sang dunia? Ataukah muslim yang menghambakan dirinya kepada Rabb yang menguasai alam semesta? Apakah kita muslimin di saat susah mengadahkan doa hanya kepada Allah Al-Azim? Ataukah ketika bahagia kita berpaling dari mentauhidkan Allah lalu menghambakan dirinya kepada syaitanir rajim? Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang benar adalah seorang yang hanya menghambakan dirinya kepada Allah semata, yang menjadikan semua langkahnya mencari ridha Allah, yang lisannya mendatangkan rahmat Allah, yang di dalam kesendiriannya bersimpuh kepada Rabb-Nya, yang berusaha memegang keimanannya walau badai rayuan menerpanya. Seorang muslim adalah seorang yang mengharap perjumpaannya dengan sang raja di atas raja, yaitu Allah Azza wa Jalla. Muslim yang selalu ingat tujuan diciptakan dirinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Wahai saudaraku, jika kita melihat dan memperhatikan keadaan kaum muslimin pada zaman ini, sungguh menyedihkan dan sangat memilukan, yang membuat hati ini menangis dan teriris. Bagaimana tidak mereka dihadapkan dengan fitnah dunia yang membuat mereka mengagungkannya, yang membuat cita-cita di hidupnya hanya untuk dunia yang fana. Allahu Akbar. Bagaimana keadaan ini tidak memilukan? Maksiat di mana-mana, dosa besar tersebar di antara kaum muslimin, dan bahkan dianggap biasa hingga menjadi tradisi Islam. Bagaimana hati ini tidak menangis ya Rabb? Kuburan menjadi tempat yang diagungkan, tempat angker, pepohonan, bebatuan, makam keramat menjadi tempat yang ramai dan disucikan, para dukun yang diidolakan. Dan itu semua tidak sedikit kita saksikan di Pulau Lombok ini. Allahul musta'an. Bagaimana hati ini tidak teriris-iris? Bid'ah dicintai, sunnah dijauhi. Orang yang berjenggot dikatakan kuno dalam bergaya, yang tidak isman dikatakan kuno dalam pakaiannya. Wanita bercadar yang menutupi sempurna auratnya dikatakan kuno dan tidak mengikuti tren dunia. Tidakkah kita ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia, agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, kembalilah kepada Allah, kembalilah
izzahmu sebagai kaum muslimin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan kita semua. Dan kita selalu berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan Islam yang hakiki. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sebaik-baiknya pembukaan adalah salam. Tiada kata yang paling romantis selain mengucapkan kata-kata yang manis. Kepada hadirin yang suka makan tumis dan teman-teman yang manis-manis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Bagek Polak, tidak lupa naik rakit. Yang datang cukup banyak, yang jawab salam kok cuma sedikit. Pinggir kali ada mentimun, buah mangga semana lagi. Barangkali tadi melamun, kita ulangi sekali lagi. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang tak terhitung, rizki yang tak terbendung, dan betapa nikmatnya kita diberi hidup. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabatnya semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para dewan juri yang wajahnya berseri-seri, teman-teman yang berbahagia, penerus masa depan agama dan bangsa. Izinkan Royan bertanya, siapakah makhluk ciptaan Allah yang sempat menggemparkan alam raya ini ketika pertama kali diciptakan? Adakah yang tahu? Ada? Makhluk itu bernama manusia alias kita sendiri. Kenapa manusia dikatakan menggemparkan alam raya ini? Sebab manusia ketika pertama kali diciptakan langsung diangkat menjadi pemimpin di muka bumi ini. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku hendak menjadikan pemimpin di muka bumi ini.
Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu? Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Teman-temanku yang berbahagia, kenapa Allah lebih memilih Nabi Adam alaihissalam menjadi seorang pemimpin dan tidak memilih malaikat atau iblis? Sebelum menjawab pertanyaan itu, coba kita bayangkan jika anak yang baru lahir langsung masa sekolah, baru masa sekolah langsung ditunjuk menjadi pemimpin di sekolah tersebut. Tentu ia adalah anak yang hebat dan luar biasa. Itulah hebatnya Nabi Adam alaihissalam. Baru beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah diamanahkan menjadi pemimpin karena memiliki potensi yang tinggi dan luar biasa. Kita lihat contoh anak yang baru lahir. Oe, oe, oe. Sejak ia lahir, ia sudah memiliki potensi yang tinggi dan luar biasa. Yang luar biasa pada sel otaknya. Berapa sel otak pada bayi yang baru lahir itu? Masya Allah, ternyata tidak kita duga bahwa anak yang baru lahir itu memiliki 100 miliar sel otak. Sekali lagi 100 miliar sel otak. Subhanallah, itulah hebatnya manusia, membawa potensi dan kecerdasan yang luar biasa. Setiap anak yang lahir, Allah berikan sel otak yang sama, tidak lebih dan tidak kurang. Bahkan sejak ia lahir, ia sudah dikatakan profesor. Tapi sayang, ketika sudah dewasa, banyak yang akhirnya gagal. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Imam Syafi'i pernah berkata, belajarlah, belajarlah, karena tak seorang pun dilahirkan sebagai ilmuwan. Seorang yang berilmu tak sama dengan orang yang bodoh. Pembesar suatu kaum jika bodoh akan menjadi kecil. Saat pembesar berkumpul, orang kecil jika pandai akan tampak besar saat ada dalam perkumpulan. Barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan. Dari dua perkataan Imam Syafi'i tersebut, sebab kegagalan terbesar yaitu sifat malas, tidak mau belajar, tidak percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya, akhirnya akan jatuh. Karena itu saya pesankan kepada teman-teman, bunda-bunda dan para ayah-ayah yang ada di sini ataupun di luar sana, mari kita kembangkan potensi yang dimiliki sekarang dengan rajin belajar dan berlindung dari sifat malas. Allahumma inni a'udzu bika minal kasali wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika minal harami wa a'udzu bika minal bukhli. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Demikianlah pidato dari saya. Mudah-mudahan Allah menghilangkan sifat malas, sifat minder, dan menanamkan rasa percaya diri dalam diri kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Saya akhiri pidato ini dengan sebuah pantun Abu Hurairah pondok kita. Di dalamnya ada santriawan
Cukup sekian pidato saya. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa taslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temannya Krilin namanya Popo, ingin berperang lawan Baruto. Buat teman yang merasa kepo, mari dengarkan saya berpidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan cerme, sekali lagi kurang rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di sini. Tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para juri dan ustadz-ustadz yang kami hormati dan teman-teman yang kami sayangi dan cintai karena Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita pasti pernah dan sering membuka lembar demi lembar Al-Quran, membaca ayat demi ayat dari Al-Quran, atau bahkan kita sudah menghafal surat demi surat dari Al-Quran. Jika kita memperhatikan ayat-ayat tersebut, maka kita mendapati di dalam Al-Quran satu perintah agung yang Allah perintahkan kepada seluruh umat manusia. Perintah yang dengannya Allah menjamin kenikmatan abadi bagi orang yang mengamalkan dan menjaganya hingga ia pergi meninggalkan dunia ini. Perintah yang dengannya Allah menangkan dan angkat derajat seorang muslim dari orang-orang kafir. Perintah yang dengannya Allah mengampuni segala dosa dengan izinnya di hari kiamat. Teman-teman tahu apakah perintah yang agung tersebut? Ya, betul. Perintah tersebut adalah perintah untuk menauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sungguh merupakan perintah yang sangat agung yang harus kita jaga hingga datangnya waktu untuk berjumpa dengan Allah. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, Allah tidak hanya membuka perintahnya dengan perintah agung tersebut, namun Allah menggandengkan perintah agung tersebut dengan sebuah larangan yang sangat dahsyat, larangan yang sangat keras, larangan menjadi kezaliman yang paling besar di sisi Allah, larangan menjadi dakwah para nabi dan rasul, baik dari
dari Rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh sampai Rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Larangan dengannya Allah ancam pelakunya dengan siksa abadi jika tidak bertaubat di akhir hayatnya. Larangan dengannya Allah sediakan tempat yang paling buruk dan di dalamnya tidak ada pemandangan indah melainkan hanya siksa dan api yang menyala-nyala. Teman-teman pasti sudah tahu larangan yang sangat dahsyat tersebut. Larangan tersebut adalah larangan dari menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, yaitu larang jadi tandingan bagi Allah di dalam ibadah. Baik itu kita menyekutukan Allah dengan malaikat yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah, atau bahkan dengan nabi yang paling tinggi derajatnya dari makhluk lain. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah menurunkan air hujan dari langit, lalu dihasilkan dengan air hujan tersebut segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu sudah mengetahuinya. Kedua rangkaian ayat ini memberikan kita suatu faedah yang sangat berharga, karena Allah Ta'ala tidak hanya memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya saja, namun melarang kita dari hal-hal yang dapat membatalkannya, yaitu beribadah kepada selainnya. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, perhatikanlah betapa pentingnya masalah tauhid ini. Sampai-sampai para nabi alaihi salatu wassalam menjadikan tauhid ini sebagai wasiat penting mereka sebelum meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian mereka yang sangat besar terhadap masalah tauhid. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka benarlah bahwa kewajiban pertama bagi seorang muslim adalah bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Bahkan para ulama seluruhnya sepakat yang pertama kali diperintahkan kepada seorang hamba adalah mengucapkan dan meyakini serta mengamalkan dua kalimat syahadat. Maka tauhid inilah yang pertama kali memasukkan seseorang ke dalam Islam dan yang terakhir kali mengeluarkan seseorang dari dunia. Maka tauhid inilah yang merupakan kewajiban pertama dan terakhir. Jadi tauhid itu sendiri adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga dan menetapkan kita di atas tauhid, serta mewafatkan kita dalam keadaan bertauhid. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan syirik, baik itu syirik kecil atau syirik besar maupun syirik tersembunyi. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka bima la na'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih atas teman-teman yang mendukung saya dan doa kedua orang tua saya sampai saya bisa menghantarkan kaki di panggung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi
darajat. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala pujanya milik Allah. Kita mujinya, mohon pertolongan darinya, memohon ampunan kepadanya, dan kita bertaubat kepadanya. Kita pun berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa dan dari kejelekan-kejelekan perbuatan kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah satu-satunya, yang tiada sekutu baginya. Dan aku pun bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Ya Allah, limpahkanlah salawat keselamatan dan barakahmu atas hamba dan Rasulmu Muhammad, keluarga, dan seluruh sahabatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'tasimu bi'auzubillahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu kepada tali agama Allah Azza wa Jalla, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran surat Al-Imran ayat 103. Ayat ini adalah salah satu perintah Allah Azza wa Jalla yang punya kemaslahatan besar untuk pribadi dan masyarakat, karena berbicara tentang persatuan dengan Al-Quran sebagai pemersatu. Ibnu Katsir dalam tafsir beliau membawakan riwayat dari Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib secara marfu tentang Al-Quran. Wa hablullahil matin wa siratuhul mustaqim. Al-Quran ada tali agama Allah Azza wa Jalla yang kokoh dan jalannya yang lurus. Sangat jelas Allah menginginkan kita berpegang teguh pada Al-Quran dan melarang kita berpecah belah, karena perpecahan adalah kebiasaan orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Quran surat Ar-Rum ayat 31 sampai 32. Ayat ini oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita langkah harus kita tempuh agar kita tidak terpecah belah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam wasiat pesan beliau, gigitlah sunnah tersebut dan gigi rahang kalian. Berhati-hatilah kalian dari perkara yang baru, karena setiap perkara baru dalam agama sesat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmizi. Selain Al-Quran, kita juga diperintahkan bersatu di atas sunnah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, taraktu fiikum syai'aini lan tadilu bi'dahuma kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan di tengah kalian dua hal, kalian tidak akan sesat setelah berpegang teguh pada keduanya, kitabullah dan sunnahku. Hadis riwayat At-Tabrani. Prinsip mengedepankan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah prinsip mendasar yang tertanam dalam benak para sahabat yang telah mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla, sehingga ketika ada sebagian orang yang membatas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan pemuka agama, sahabat Ibnu Abbas berkata, saya melihat mereka akan celaka semoga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka membantah dengan kata Abu Bakar dan Umar. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Prinsip ini juga dipegang oleh Imam empat mazhab yang telah menjadi panutan kaum muslimin. Imam Abu Hanifah berkata, jika saya mengutarakan satu pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan perkataanku. Imam Malik berkata, saya hanya manusia biasa, bisa salah dan bisa benar. Oleh karena itu, telitilah pendapatku. Setiap pendapatku yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah pendapat tersebut. Dan jika pendapatku bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan pendapat tersebut. Imam Syafi'i berkata, jika kalian menemukan dalam kitabku pendapat yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berpendapatlah kalian dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan pendapatku. Imam Ahmad berkata, siapa yang menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia berada pada jurang kanjuran. Beginilah yang bisa pidato yang bisa sampaikan kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan memang bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah melindungi kita dari perkara yang buruk. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya ada pantun untuk kalian semua. Buah durian, buah berduri, boleh dimakan, enak rasanya. Maaf, saya harus undur diri dan salam buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Amma ba'du. Manusia yang hidup di dunia ini tidak bisa luput dari kesalahan. Dalam bahasa Arab, manusia disebut nas, yang artinya makhluk yang berlupa. Berkata Ibnu Abbas, Nabi Adam alaihissalam lupa terhadap janji Allah, maka dinamakan manusia. Salah satu cara untuk menutupi kelupaan dan kesalahan tersebut yaitu dengan istighfar, meminta ampun kepadanya. Oleh karenanya Allah dalam banyak ayat memerintahkan kaum muslimin untuk beristighfar, meminta ampun kepadanya atas perbuatan-perbuatan yang mereka telah perbuat. Seperti yang terdapat dalam hadis qudsi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa taala, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai para hambaku, sesungguhnya kamu telah membuat dosa pada waktu malam dan siang, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka meminta ampunlah kamu kepadaku, niscaya aku mengampunimu. Orang yang merasa tidak pernah berbuat salah adalah orang yang telah menyalahi fitrah dan menyalahi hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan ini. Hal ini telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi, law lam tudhibu la dhahaballahu bikum, wa la jaa'a biqaumin yudhnibun fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh jika kamu tidak pernah berbuat dosa, maka kamu akan dimatikan dan digantikan dengan suatu kaum yang berbuat dosa. Kemudian mereka meminta ampun kepada Allah, maka Allah mengampuni mereka. Sebagai orang yang beriman, hendaknya kita mengakui bahwa setiap dari kita termasuk saya pasti pernah berbuat kesalahan dan selalu meminta ampun kepada Allah. Untuk menuju ke arah itu, tentunya kita harus mengetahui seluk-beluk istighfar itu sendiri, seperti apa saja hakikatnya, apa saja keutamaannya, bagaimana cara beristighfar, kapan waktunya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan istighfar. Baiklah, kita tutup dengan sabda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Artinya, beruntunglah orang-orang yang selalu mencatat amalnya dengan beristighfar. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.